Kembali di duel kandidat. Saya ingin dengarkan pernyataan Profesor Malik Fajar tentang apa yang mereka sampaikan berkaitan pemerataan. Apakah Anda puas dengan apa yang mereka sampaikan? Ya, itu satu upaya yang terus-menerus. Memang tidak bisa sekaligus, tapi merupakan satu proses tahapan-tahapan. Yang paling penting adalah ada komitmen, terutama dari pimpinan daerah. Karena bagaimanapun, makna dari desentralisasi atau otonomi itu adalah dalam rangka membuka akses dan memberi akses seluas dan seluas mungkin. Baik, saya ingin garis bawah itu, Prof. Kita punya kasus berikut ini yang berhubungan dengan akses itu jangan-jangan sukar untuk dinikmati, terutama mereka yang tidak mampu. Kami ajak Anda melihat tayangan berikut ini. Perjuangan Birul Qodriyah, mahasiswa ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dalam meraih impiannya patut diacungi jempol. Terlahir dari keluarga buruh tani, tak membuat Birul patah arang mengejar cita-citanya. Inilah desa tempat tinggal Birul yang berada di Puton, Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta. Setiap pagi, Birul membantu orang tuanya menyirami tanaman sayuran di halaman depan rumah. Selain untuk kebutuhan sendiri, sayuran ini juga dijual untuk menambah penghasilan. Selama menempuh pendidikan SMA, Birul berhasil menang dalam beberapa perlombaan, seperti juara 3 Olimpiade Kehutanan tingkat nasional, serta juara pertama Lomba Pidato tingkat provinsi. Total, ia sudah mengoleksi 12 trofi lomba selama SMA. Atas prestasinya ini, Birul akhirnya diterima kuliah di UGM lewat jalur bidik misi, yakni jalur khusus siswa berprestasi namun dari kalangan ekonomi rendah. Birul kemudian terpilih sebagai mahasiswa berprestasi paling inspiratif tingkat nasional. Kisah haru Birul sempat membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menitikkan air mata. Birul juga sangat bangga ketika Presiden SBY menitipkan salam kepada kedua orang tuanya yang seorang buruh tani. Tekad dan perjuangan Birul patut menjadi contoh dan inspirasi generasi muda bahwa kemiskinan bukanlah penghalang mencapai pendidikan tinggi. Tidak mampu, tapi juga tidak berarti bersemangat. Birul Qodriyah sudah menjadi sebuah contoh inspirasi. Tetapi ini juga persoalan yang banyak lagi dialami oleh sekian juta anak di seluruh Indonesia yang mungkin tidak memiliki kemudahan-kemudahan tertentu. Kita berbincang dengan Birul Qodriyah di Yogyakarta yang saat ini sudah bersama dengan ayahnya, Pak Jawahir. Mbak Birul, apa kabar? Ya, alhamdulillah kabar saya baik. Selamat malam juga buat Pak Jawahir di sebelahnya. Mbak Birul, saya ingin mendapat gambaran. Ya. Anda tidak mau betul karena melihat Anda cantik, di belakangnya ada begitu banyak piala. Rasanya tidak cocok gini. Kalau Anda dikatakan sebelumnya tidak mampu untuk bisa bersekolah. Betul begitu? Ya baik, jadi mungkin kalau sekarang bisa lebih baik, tapi pada mulanya, nah mungkin orang hanya melihat sekarang hasilnya, tapi memang perjuangan hingga ada trofi di belakang dan sebagainya itu perjuangan yang sangat panjang seperti itu. Hal terburuk apa yang pernah Anda alami sehingga kemudian kami mengatakan, ya Anda mengalami kesulitan? Oh ya, jadi sejak ayah saya lulus SD kelas 6, ayah saya sudah di PHK dari tempat kerjanya, kemudian saya waktu itu bingung mau sekolah bagaimana biayanya untuk SMP, kemudian untuk di SMA juga sama, waktu itu saya bingung harus bagaimana. Kemudian itu pula saat kuliah pun terjadi, sehingga saya saat SMA itu kuliah bersekolah dengan menggunakan sepeda tanpa uang saku sekalipun, satu pun uang saku tidak. Yang terpenting bagi saya semangat. Kalau Anda mengatakan tidak mampu ketika SMP, SMA, dari pihak sekolah, apakah ada perhatian dari pihak setempat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah begitu? Alhamdulillah waktu itu dari pihak RT, RW membuatkan surat keterangan tidak mampu, sehingga waktu itu ada beberapa beasiswa memang, tetapi memang beasiswa yang diberikan belum mencakup semuanya.
Iya, seperti itu. Apakah Anda sendirian ketika berhadapan dengan kesulitan-kesulitan itu? Adakah teman-teman yang mungkin juga mengalami hal serupa? Oh, sangat banyak sekali teman-teman saya yang mengalami hal yang serupa, betul. Kalau Anda sekarang sudah berhasil menunjukkan ada perbaikan situasi, Anda sudah kuliah sekarang mendapat beasiswa, Anda luar biasa memenangkan banyak lomba, Anda juga mendapatkan kemudahan mungkin dari setelah Anda bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apa yang Anda harapkan dari para pemimpin negeri ini? Taruhlah kita sebut saja calon anggota legislatif yang mereka mau berkampanye untuk urusan pendidikan. Apa yang ingin Anda pesankan buat mereka? Oh ya, yang ingin saya tekankan bahwa pemerataan pendidikan di negara ini masih belum merata sepenuhnya. Dan banyak orang yang masih membutuhkan itu. Ya, dan beberapa mungkin belum tepat sasaran juga, terutama di daerah-daerah terpencil. Harapan saya ke depannya, pemerintah bisa memperluas jangkauan pendidikan itu sehingga seluruh anak, seluruh siswa yang memang memiliki cita-cita tinggi untuk membangun mimpi-mimpinya, untuk terus bersekolah, ya difasilitasi seperti itu. Dan harapan saya tidak sekedar beasiswa saja, tetapi memang juga ada pembinaan, sehingga memang ada monitoring yang jelas, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan outputnya jelas untuk membangun Indonesia ke depannya. Satu terakhir sebelum, ya semua di sini menghargai apa yang Anda sampaikan, tapi satu terakhir sebelum kita selesai. Anda bisa menggambarkan akses untuk mendapatkan beasiswa, apakah semudah membalik tangan ataukah sulit? Kalau bisa saya bilang, untuk di universitas-universitas besar memang agak lebih mudah dibandingkan dengan universitas lain yang agak kecil. Tetapi ketika saya berbicara dengan teman-teman dari UIN misalnya, dari universitas yang agak kecil, dan dari teman-teman yang akses internetnya terbatas dan sebagainya, saya mendengar sangat sulit sekali. Dan mungkin kebetulan untuk tahun saya, mulai 2010 ada program bidik misi, sehingga itu mempermudah. Maka harapan saya ke depannya program bidik misi ini pun terus digalakkan dan nantinya diperluas seperti itu. Sekali yang terakhir, saya ingin dengarkan suara Pak Jawahir. Boleh mic diserahkan kepada Pak Jawahir. Pak Jawahir, saya ingin mendengar Anda. Kalau ada hal seperti yang menimpa Anda sekeluarga, kesulitan ada di mana-mana. Apa yang ini Anda harapkan dari para pimpinan negeri ini, termasuk para anggota legislatif dan calon anggota legislatif, agar hal ini tidak terulang pada mereka yang kesulitan? Ya, masalahnya begini Pak, namanya manusia hidup di dunia itu, saya kira mulai zaman dulu sampai zaman akhir, itu masalah, itu cuma ada dua, mudah dan sulit. Itu sudah takdir dari Tuhan itu. Jadi kalau memang seseorang diberi kesulitan itu dalam agama, itu memang bisa dianggap itu sebagai cobaan bagaimana untuk mencoba iman seseorang. Dan bila mendapat suatu kemewahan itu bagaimana, ya cobaan. Banyak kok sekarang itu ada banyak diberi kemewahan, kesempuasan, begitu nyatanya banyak pimpinan-pimpinan sesudah diberi kemewahan lantas lupa gerakan. Sampai sekarang kan banyak itu ada namanya skandal korupsi, itu kan padahal namanya jelas orang muslim kok sampai begitu. Itu kan namanya tidak bisa takwa, memang mempertahankan agamanya. Ini yang saya bukan sisi. Kenapa kok begitu Indonesia mayoritas orang Islam, tetapi kok begitu? Jadi sampai pimpinan sampai di mass media itu ada itu urusan peradilan kasus seperti itu tidak bisa selesai. Itu kan bagaimana sampai besok kapan itu saya tidak tahu. Kok nyatanya yang sudah dulu dibongkar sampai sekarang belum selesai. Disusul lagi, ada lagi. Itu bagaimana? Ini sebagai saya orang kecil sangat bingung sekali. Bagaimana yang akan saya pilih pimpinan yang bagaimana? Malah saya memberitahui, wah kalau begitu cari pimpinan itu malaikat saja. Sebab malaikat itu tidak mungkin. Ya, baik. Sebab namanya itu. Pak Jawahir, pesan Anda adalah pesan rakyat. Anda mewakili 200 juta masyarakat Indonesia yang lain, berharap kalau yang sudah duduk enak jangan lupa, apalagi korupsi, begitu? Terima kasih Pak Jawahir, dan anak Anda yang luar biasa. Semoga Anda sukses untuk menempuh hidup di masa depan, termasuk
menjadi pemimpin negeri ini di masa depan. Terima kasih dengan Yogyakarta. Kami akan mengajak bincang dengan para kandidat. Apa yang bisa mereka lakukan terhadap situasi seperti hal seperti ini? Plus janji jangan korupsi. Sesaat lagi di duel kandidat.